Halo teman-teman, apa kabarnya? Di video ini kita bakal ngebahas yang namanya tentang perbanyakan secara media air. Kita ketahui bahwa kalau perbanyakan itu bisa melalui media padat seperti tanah, kokopit, dan yang lainnya. Ada juga dengan metode yang namanya perbanyakan secara air ataupun dengan cair gitu. Media tanamnya kita bisa gambarkan nanti bentuknya yang seperti air gitu. Air dalam arti itu air seperti biasa, air yang umumnya teman-teman dapatkan di rumah. Jadi di video ini kita bakal ngebahas tentang apa kelebihannya dan apa kekurangannya, serta apa-apa aja tanaman, 5 jenis tanaman yang mungkin bisa ataupun teman-teman coba untuk diperbanyak melalui media tanam air. Jadinya silahkan teman-teman tonton video ini sampai akhir. Kita bahas yang pertama adalah apa itu kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya sendiri adalah yang paling gampang, media ini teman-teman gampang untuk mendapatkan karena biasanya di rumah-rumah ataupun di lingkungan-lingkungan mudah untuk ditemuin. Tetapi tentang media air ini teman-teman juga nggak bisa sembarangan ambil media airnya, karena ada beberapa jenis tanaman memang dia harus menggunakan air yang sangat bersih dengan pH yang normal gitu. Tetapi ada juga beberapa jenis tanaman seperti Sansevieria ini, dia itu walaupun teman gunakan air sungai, dia masih tetap tahan ataupun dia bisa berkoordinasi dengan media tanam air yang bebas gitu. Nah, itu adalah kelebihannya yang pertama, mudah untuk didapat. Yang kedua adalah pada saat nanti akarnya sudah tumbuh, teman-teman mudah untuk bereksperimen tentang yang namanya pemberian nutrisi gitu, karena bisa langsung terlihat pertumbuhan dari akarnya gitu. Contohnya kita buat teman-teman mau menggunakan yang namanya hormon auksin yang untuk perangsang akar, bisa juga sitokinin dan gibberellin juga, biasanya itu berkombinasi tiganya. Teman-teman bisa langsung mencobanya karena pada saat teman-teman gunakan, teman-teman bisa langsung lihat bagaimana perkembangan akarnya itu, karena media tanamnya itu bening gitu, dibandingkan dengan media tanam tanah, yang dimana kalau media tanam tanah teman-teman harus lebih rajin membongkar medianya gitu. Itu adalah kelebihan yang keduanya. Kelebihan yang ketiga adalah teman-teman hemat untuk ruang tempat gitu. Contohnya teman-teman bisa gunakan gelas-gelas kecil yang dimana dalam satu gelas itu mungkin bisa muat 4 sampai dengan 5 helai ataupun 5 batang tanaman gitu. Itu adalah kelebihannya. Dan yang terakhir, kelebihannya yang paling penting adalah kalau menggunakan media tanam air untuk perakaran itu, pada saat teman-teman mau pindah ke media tanam tanah ataupun pindah potnya, akar itu nggak akan terganggu ataupun dia nggak bakalan stres karena dia bentuknya utuh. Dan kita ketahui bahwa sifat air itu dia bentuknya tidak padat, jadi pada saat teman-teman bongkar dia masih keadaan akarnya utuh, berbanding balik dengan media tanam tanah, dimana kalau teman-teman bongkar media tanam tanah dia bakalan menggumpal, dan kalaupun salah-salah pada saat pembongkaran, media tanam tanah itu bakalan menyebabkan akar putus gitu. Jadi itu adalah keempat kelebihan dari media tanam air. Selanjutnya kita bahas kekurangannya. Yang kekurangannya yang paling umum adalah yang paling saya rasakan adalah perbanyakan dengan media tanam air, dia lebih lama dibandingkan dengan media tanam tanah. Kenapa seperti itu? Karena di dalam medium tanam air, dia itu tidak mengandung yang namanya nutrisi yang cukup untuk tanaman. Jadinya mungkin perakaran bakalan tumbuh, tetapi untuk menopang perakaran itu bisa tumbuh lebih cepat, teman-teman harus gunakan nutrisi tambahan gitu. Berbeda dengan media tanam tanah, yang dimana kita ketahui dalam media tanam tanah itu dia banyak bakteri-bakteri baik ataupun nutrisi organik yang bisa mempercepat pertumbuhan tanaman itu gitu. Jadi itu adalah dia tentang kekurangannya. Dan yang satu lagi adalah untuk kekurangannya sendiri, nggak semua tanaman dia bisa diperbanyak dengan metode perbanyakan air teman-teman. Jadinya terkhusus pada tanaman-tanaman yang berbentuk daun, khususnya daun dalam artian daun lembek, itu dia tidak bisa digunakan
perbanyak secara air, terkhusus pada tanaman-tanaman begonia gitu. Jadi itu adalah kekurangannya yang paling gampang ditemuin. Jadi teman-teman sudah paham apa kelebihan dan kekurangannya, jadi teman-teman bisa nimang mana yang lebih baiknya gitu. Selanjutnya kita bahas adalah ciri-ciri tanaman yang bisa diperbanyak dengan media tanam air. Yang kita bahas tadi adalah kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya tentang ciri-ciri tanamannya. Yang pertama adalah dia itu bentuk batangnya padat, teman-teman. Itu ciri-ciri pertamanya. Kenapa padat? Karena dia harus memenuhi yang namanya kriteria banyak seratnya gitu. Karena serat itu dia yang menyerap air. Jadinya contohnya seperti ini nih. Tanaman yang seperti ini dia batangnya keras dan besar gitu. Ini dia. Nih bisa juga seperti tanaman begonia polkadot. Teman-teman bisa lihat dia berbatang juga. Ada yang menjalar seperti ini, Sri Gading, dia juga berbatang besar dan padat. Jadi patokannya adalah untuk batangnya sendiri padat. Begitu juga dengan daun gitu. Seperti Sansevieria, kita ketahui bahwa Sansevieria ini serat daunnya sangat banyak dan padat gitu. Jadinya ringkasnya adalah yang pertama ciri-cirinya dia harus berbentuk padat dan berserat banyak. Jadinya itu adalah ciri-cirinya. Jadi kalau teman-teman mau identifikasi tanaman yang mungkin bisa untuk diperbanyak secara media tanam air, itulah dia ciri-cirinya. Selanjutnya ciri-ciri yang kedua adalah dia ini termasuk saya katakan dia di lingkungannya sendiri, dia untuk media tanamnya itu dia berbentuk padat, teman-teman. Contohnya seperti kayak Sansevieria ini. Sansevieria ini kalau media tanamnya dia terlalu gembur, biasanya ataupun terlalu poros, dia biasanya nggak cocok gitu. Kenapa pengalaman saya seperti itu? Karena kemarin awal-awal saya juga pengen perbanyak bonggol begonia dengan metode tanam air, ternyata nggak cocok gitu. Ternyata saya kilas balik, baca-baca beberapa referensi untuk perbanyakan air itu, rata-rata tanamannya itu memang yang media tanamnya padat ataupun keras seperti di tanah liat gitu. Itu biasanya dia lebih toleran terhadap banyaknya jumlah air gitu. Jadinya kalau teman-teman cari tanaman-tanaman yang bisa diperbanyak juga adalah teman-teman cari tanaman yang toleransi terhadap airnya tinggi gitu. Jadi itu adalah ciri-ciri yang kedua. Selanjutnya kita bahas ada 5 jenis tanaman di sini yang memiliki ciri-ciri tersendiri juga yang kita bahas tadi. Kita bakalan pelajarin bagaimana teknik cara untuk memilih calon untuk stek airnya, teman-teman. Kita mulai, yang pertama adalah ini tanaman kemarin kalau nggak salah saya namanya ovata, Chrysula ovata kalau saya nggak salah ya teman-teman. Kalau saya salah silahkan teman-teman komen. Ini dia termasuk batangnya padat juga, teman-teman bisa lihat. Ini paling banyak kemarin digunakan untuk jadi bahan bonsai. Ini dia. Ini untuk pemilihan batangnya sendiri, kalau jenis tanaman yang padat seperti ini, yang tinggi seperti ini, dia silahkan teman-teman pilih yang sudah tidak ada lagi daunnya dikarenakan dia sudah proses tua gitu. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ini dia. Ini contoh daun tuanya. Yang kita ketahui, yang seperti saya bilang tadi, ini buku-buku daunnya ini tadi dia sudah mulai jatuhan. Jadinya bisa dipastikan bahwa dia sudah tua gitu. Jadi kita potong di sini. Tetapi kalau teman-teman juga mau motong di sebelah sini, dia juga tidak masalah. Tetapi karena di sini ada cabang juga, saya potongnya di bagian sini aja. Nah, ini dia. Ini dia. Setelah itu, teman-teman tinggal buang aja yang helai-helai seperti ini. Lalu karena nanti akar keluarnya dari buku sebelah sini, teman-teman. Jadi teman-teman harus berpatokan bahwa potongnya sedikit aja nih. Sisain hanya sedikit, kurang lebih segini. Ini dia. Lalu silahkan teman-teman tinggal masukkan ke media air. Dan yang harus teman-teman ingat, salah satunya adalah untuk media tanam air, teman-teman nggak perlu sampai isinya sampai penuh banget seperti ini. Teman-teman nggak perlu, malahan kalau sampai penuh seperti ini dan
tanaman sampai tenggelam pada saat teman-teman letakkan seperti ini dia, ini bisa saja menyebabkan tanaman ini busuk teman-teman, karena daun, bagian atas daun ini dia selalu terkena air gitu, sedangkan yang harus terkena air selalu adalah bagian batangnya. Jadinya teman-teman cukup gunakan sedikit aja airnya teman-teman. Segini aja nih, cukup segini aja teman-teman, bisa lihat segini aja, sampai hanya merendam bagian batang. Oke, itu dia. Itu dia untuk tanaman ovata ini. Selanjutnya kita masuk ke jenis tanaman ini, namanya kalau di daerah saya ini Peperomia mangkok, ada juga bilang Peperomia teplan. Ini dia termasuk batang padat juga. Teman-teman bisa lihat ini batang padat, dan dia jenis tanaman yang menjalar ataupun menjuntai gitu. Ini dia. Pemilihannya tetap sama teman-teman. Kalau yang seperti ini, dia jangan berpatokan pada daunnya yang sudah tua, tetapi teman-teman berpatokan pada batangnya yang sudah mengeras gitu. Contohnya seperti ini. Kalau dia di ujung seperti ini, dia masih lembek teman-teman. Sedangkan kalau kita ambil kurang lebih 10 cm dari ujung daun seperti ini, dia sudah mulai keras. Jadinya kurang lebih kita potong 10 cm ataupun sampai dengan 15 cm nya. Ya, ini dia. Ini dia teman-teman lihat. Lalu selanjutnya teman-teman silahkan buang bagian daunnya seperti ini. Teman-teman sisain aja bagian bawah seperti ini tadi, sama dia dibuang sedikit, sisain dia dekat dengan bukunya. Seperti ini dia. Oke, lalu tetap sama metodenya, sedikit air aja teman-teman, tinggal teman-teman masukkan seperti ini ya. Ini dia. Teman-teman tinggal pokoknya patokannya jangan sampai daun terendam, cukup hanya bagian batang yang terendam itu. Oke, ini dia sudah kita buat dua jenis. Selanjutnya yang paling umum itu adalah tanaman sensifera. Kalau sensifera ini karena dia bentuknya daun semua, jadinya yang kita pilih adalah daun yang paling tua. Pemilihannya cukup gampang dengan melihat bagian daun yang paling bawah teman-teman. Teman-teman yang sering menjadi kesalahan membuat sensifera sedikit banyak akar, sedikit hanya akarnya pada saat diperbanyak, yaitu teman-teman motongnya seperti ini teman-teman. Seperti ini, hanya sedikit kecil di bagian ini. Sedangkan kalau tanaman sensifera itu, kalau teman-teman potong selebar ini, akar bakalan penuh dari ujung sini sampai dengan ujung sini. Jadinya kalau mau akar sensifera itu banyak, silakan teman-teman potong di permukaan bagian daun yang paling lebar. Untuk sensifera sendiri dia nggak masalah sampai terendam teman-teman, karena dia memang jenis tanaman yang tingkat toleransinya tinggi. Jadi contohnya seperti ini, terendam sampai dengan seperti ini juga dia tidak masalah. Oke, ini tanaman sensifera. Selanjutnya kita coba di tanaman Sri Gading. Kebetulan ini Sri Gading Brazil. Teman-teman bisa lihat ini dia. Ini juga Sri Gading Brazil. Bagian yang paling bagus untuk di stek pada tanaman Sri Gading Brazil adalah bagian yang sudah keluar akar seperti ini teman-teman. Bagian yang sudah keluar akar seperti ini. Ini dia. Nih teman-teman bisa lihat, ini dia bagian akar sudah keluar. Oke. Jadinya yang teman-teman potong adalah bagian yang sebelah sini. Bagian sebelah sini juga boleh teman-teman nih. Dengan berpatokan itu tadi, biasanya di bagian buku kalau tanaman menjalar itu kurang lebih 3 sampai dengan 4 buku dari bagian ujung dia sudah mengeras. Jadinya kita ambil kurang lebih ini ada 1 2 3 4 buku. Di sini kita potong. Ini dia. Metodenya tetap sama, kita biarkan sedikit di bagian buku. Lalu selanjutnya tinggal kita rendam. Ini dia. Teman-teman juga boleh gunakan metode yang seperti ini teman-teman. Dia metodenya digantung seperti ini. Nggak harus teman-teman sampai dengan dibuat kandas seperti ini. Digantung juga bisa seperti ini, gini nih. Gini dia. Oke.
Itu dia teman-teman contoh-contoh tanamannya dan cara pembuatannya. Silahkan teman-teman coba. Begitu juga seperti yang kedua tadi saya bilang, ciri-ciri tanaman yang bagaimana bisa diperbanyak. Silahkan teman-teman lihat tanaman teman-teman, silahkan teman-teman uji coba. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu dalam sekaligus banyak, cukup sedikit-dikit aja. Kalau berhasil baru nanti teman-teman coba dalam skala banyak gitu. Jadi itu adalah pembahasan kita di video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan teman-teman coba. Semoga ini menjadi solusi untuk permasalahan teman-teman. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan di komen ataupun boleh WA kita. Sebisa mungkin nanti kita jawab pertanyaan dari teman-teman gitu. Dan nggak kalah lupa, kalau teman-teman mau order tanaman, silahkan order di kita di Carolina Flowers. Tersedia juga di Shopee, namanya Carolina Flower. Atau boleh langsung WA ke nomor yang ada di judul dan di deskripsi gitu. Jadi kita tunggu orderan teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya.